Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidatur Rohmah dengan NIM 2108304032. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian tarikh Al-Quran. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah produk Al-Quran yang diterbitkan oleh PT Al-Kosbah Karya Indonesia yang berlokasi di Bandung. Al-Quran ini dicetak pada Juli 2022 dan saya mendapatkannya pada November 2022 dikasih dari pondok. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas pada review kali ini diantaranya adalah pembahasan dari segi strukturnya seperti manzil, hizb, juz, surat, tanda baca, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran ini tuh masuknya ke dalam cetakan apa. Kemudian secara genealogis Al-Quran ini mengikuti cetakan Mushaf Madinah, Bombay atau Turki. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu segmentasi Al-Quran ini ditujukan untuk digunakan oleh siapa. Selanjutnya pembahasan struktur yang pertama yaitu manzil. Dalam Mushaf Standar Indonesia, manzil dibagi menjadi 7. Manzil ini erat kaitannya dengan tradisi khatam dalam satu minggu. Penggunaan istilah Fahmi Bisyauqin merupakan representasi huruf pertama dalam manzil. Dalam mushaf yang saya review ini, sudah sesuai dengan Mushaf Standar Indonesia, yakni manzil 1 pada Al-Fatihah, manzil 2 pada Al-Maidah, manzil 3 pada Yunus, manzil 4 pada Al-Isra, manzil 5 pada Asy-Syu'ara, manzil 6 pada As-Saffat, dan manzil 7 pada surah Qaf. Berikutnya pembahasan struktur dalam peletakan juz. Ada dua versi, yakni versi MSI dan versi Madinah. Mushaf yang saya review ini sesuai dengan versi MSI, yakni juz 7 pada Quran Surat Al-Maidah ayat 83, juz 11 pada Quran Surat At-Taubah ayat 94, juz 14 pada Quran Surat Al-Hijr ayat 2, juz 20 pada Quran Surat An-Naml ayat 60, juz 21 pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, dan juz 23 pada Quran Surat Yasin ayat 22. Selanjutnya pembahasan hizb. Hizb dibagi menjadi 60 dalam MSI. Masing-masing hizb terdapat 4 bagian. Letak penulisan berada di samping dengan dua model. Yang pertama, model angka, huruf, dan angka. Yang kedua, model huruf dan angka saja. Dalam mushaf ini termasuk ke dalam model 1, yaitu angka, huruf, dan angka. Selanjutnya, ruku atau makro. Ruku atau makro ini merupakan sebuah batas dalam pembicaraan atau topik. Nah, ini biasa digunakan dalam pemberhentian ketika membaca Al-Quran. Sebagai wujud menghormati, ini juga berkaitan dengan etika. Seperti halnya seseorang yang sedang berbicara, kemudian pembicaraan itu diputus di tengah-tengah dan tidak selesai, seperti itu ya. Nah, beranjak pada pembahasan selanjutnya, mushaf ini merupakan mushaf standar Indonesia yang secara genealogis mengikuti cetakan Bombay dengan rasem Utsmani. Nah, kemudian kita akan membahas mushaf ini direkomendasikan untuk siapa. Nah, pada bagian awal cover ini tertera ya, Al-Quran hafalan. Tentunya direkomendasikan untuk para penghafal, karena aspek-aspek di dalamnya didesain untuk memudahkan dalam menghafal Al-Quran, seperti adanya blok berwarna, kemudian transliterasi Latinnya, rasm Utsmani dengan standar Indonesia, tajwid berwarna, keyword awal ayat, dan terjemah. Berikut adalah fitur yang tadi sudah disebutkan, diantaranya adalah keyword ayat, kemudian blok warna sebagai panduan menghafal, kemudian transliterasi dalam bahasa Latin, dan lain sebagainya. Kemudian, apakah karena di cover ini tertulis Quran hafalan, kemudian tidak cocok untuk
selain penghafal? Tentu tidak. Karena menurut saya dengan fitur yang ada seperti transliterasi dengan bahasa Latin memudahkan orang lain untuk membaca Al-Quran sekalipun orang tersebut belum sepenuhnya bisa membaca Al-Quran. Tetapi karena ada transliterasi Latin ini memudahkan. Kemudian penggunaan tajwid berwarna. Jadi pada tulisan ini ketika penggunaan tajwidnya diberi bermacam-macam warna. Seperti di sini dijelaskan idgham bila gunnah, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham mutamasilain dengan warna merah. Kemudian hukum iqlab mad wajib mutasil dengan warna biru muda, dan selanjutnya qalqalah dengan warna biru tua, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mushaf yang kita review ini mengikuti standarisasi Mushaf Indonesia atau MSI, Mushaf Standar Indonesia. Selain di bagian cover ini tertera dengan Rasm Utsmani Standar Indonesia, berdasarkan yang kita temukan tadi seperti manzil, kemudian hizab, juz, dan sebagainya, itu merupakan standarisasi Mushaf Indonesia yang secara genealogis mengikuti cetakan mushaf dari Bombay. Nah, meskipun Al-Quran hafalan ini berisi fitur-fitur yang mendukung untuk para penghafal, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Al-Quran ini juga bisa digunakan oleh para pemula, kemudian masyarakat yang mungkin mereka terbantu dengan adanya transliterasi Latin, juga tajwid berwarna pada Al-Quran ini. Tentunya Al-Quran ini akan lebih banyak fungsinya ketika digunakan oleh para penghafal dan didukung dengan fitur-fitur yang disediakan. Sekian review produk mushaf berdasarkan materi mata kuliah kajian tarikh Al-Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.